Berdiri untuk menghormat. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah tugas keamanan pengadilan karena tugas jabatan dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata tajam, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus minta izin terlebih dahulu kepada ketua sidang pengadilan. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Garis miring PDTG garis miring 2013 Medan akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 102 garis miring PDTG garis miring 2013 garis miring PN Medan tentang perkara dugaan perbuatan melawan hukum antara Sugianto Suherman sebagai penggugat dan Haji Supratno S sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan berdoa bertemu. Kepada pihak penggugat, apakah saudara penggugat hadir atau diwakili? Saudara penggugat, apakah hadir dalam keadaan sehat? Sehat yang juga. Saya akan lanjutkan. Apa benar saudara yang bernama Sugianto Suherman yang dalam hal ini sebagai penggugat? Ya, betul yang juga. Apakah benar saudara tempat tinggal di Jalan Kalikuindah Raya Blok A1, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan, Purwodia, Kota Medan? Ya, betul yang juga. Apakah saudara akan diwakili oleh kuasa hukum? Ya, silakan kuasa hukum penggugat maju sebagai majelis untuk menyerahkan surat kuasa dan surat izin berdasar. Sebelumnya majelis hakim ingin saudara menyebutkan identitas saudara. Saya tetap hadir Imam Hafiz sama anak kalian dan Imam dan terima Rudi Medan. Kepada pihak tergugat, apakah saudara hadir atau diwakili? Hadir. Apakah diwakili oleh kuasa hukum? Diwakili. Baik saudara tergugat, apakah
Anda hadir dalam keadaan sehat? Apakah saudara benar yang pertama Haji Supratitno WS yang dalam hal ini sebagai tergugat? Apakah benar saudara bertempat tinggal di Jalan Gumilang Ujung nomor 285 Kelurahan Pulau Braya Darat 1, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan? Anda bertugas sebagai apa dalam persidangan ini? Silakan kuasa hukum tergugat maju untuk menyerahkan identitas saudara. Sebelumnya majelis hakim ingin Anda memperkenalkan identitas saudara. Nama saya Bapak Gubernur Jalan Raya Sakti Hukum, Dekan Pengadilan Hukum, Jenderal Legal Keluarga Besar Presiden Sumatera Utara. Baiklah, pada pihak terlengkap berdasarkan dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan, maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, saudara akan kami beri kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Baik, dari mana kuasa hukum tergugat? Baik, berdasarkan Apakah para pihak akan menunjuk mediator sendiri atau ditunjuk oleh pengadilan? Tidak, yang mulia, kami akan menunjuk mediator sendiri. Baiklah, untuk memberikan kesempatan mediasi pada para pihak penggugat dan tergugat, dengan demikian sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang. 1 minggu dari sekarang tanggal berapa, Baiklah? Tanggal 1 Maret 2013, kemudian. Apakah ada sidang lain di hari itu? Tidak ada, ya mulia. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Jumat 1 Maret 2013 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Medan. Pada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Pada hari ini Jumat tanggal 1 Maret 2013 akan segera dimulai. Sidang perkara perdata nomor 12/PDTG/2013/PR Medan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum penggugat, saudara kuasa hukum penggugat, dari laporan mediasi yang majelis terima ternyata dari proses mediasi tidak dapat tercapai kesepakatan. Oleh karena itu sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah siap dalam gugatan saudara? Siap. Silakan dibacakan. Kepada kuasa hukum penggugat dimohon untuk memperhatikan dengan sesama. Baik, untuk pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban dari surat gugatan? Kami belum menyiapkan jawaban atas gugatan, Yang Mulia. Kami mohon waktu 2 hari mempersiapkan jawaban gugatan dari gugatan penggugat. Bagaimana kuasa hukum penggugat, apakah waktu 7 hari sudah cukup? Baiklah, yang mulia, kami terima waktunya. 7 hari dari sekarang tanggal berapa, Baiklah? Tanggal 8 Maret 2013 kemudian. Baiklah, karena pihak tergugat belum siap dengan jawabannya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2013 jam 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Medan dengan agenda sidang pembacaan eksepsi dan jawaban gugatan tergugat. Kepada pihak diperintahkan agar hadir di sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Dan pada hari ini Jumat tanggal 8 Maret 2013 akan segera dimulai. Sidang perkara perdata nomor 12/PDTG/2013/PR Medan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang akan dilanjutkan yaitu sidang ketiga dengan agenda pembacaan eksepsi dan jawaban tergugat. Bagaimana pihak tergugat sudah siap dengan jawabannya? Atau bila sudah siap, silakan dibacakan. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya saya akan mendaftar dengan jawaban gugatan kepada majelis hakim dan kuasa hukum penggugat.
kasih kuasa hukum tergugat atas eksepsi dan jawaban saudara. Kuasa hukum penggugat apakah sudah mengerti dengan eksepsi dan jawaban dari pihak penggugat? Sudah yang mulia. Baik, kami persilakan kepada pihak penggugat apakah membacakan replik langsung pada saat ini atau tidak. Baik, terima kasih majelis hakim untuk saat ini kami sudah mendapat pengalaman kami. Kami mohon waktu 14 hari untuk menyiapkan bagi kami karena ayat kami tidak digunakan dan berada di luar masa. Terima kasih. Bagaimana pihak tergugat dengan pertimbangan dari pihak penggugat? Apakah bisa diterima? Mohon maaf yang mulia, kami mohon selanjutnya kita selesaikan. Kami rasa waktu di baris cukup. Untuk selanjutnya kami kembali kepada Pak Hakim yang terhormat untuk mengambil keputusan atas sidang waktu ini. Baiklah, biar kami berunding sebentar. Baiklah, kami sudah menentukan waktu untuk pihak penggugat mempersiapkan replik dan kami rasa dalam waktu 7 hari dari sekarang pihak penggugat dapat memberikan replik kepada tergugat. Bagaimana kuasa hukum penggugat apakah keberatan dan bagaimana kuasa hukum tergugat apakah ada keberatan lagi? Baik, yang mulia, terima kasih atas waktunya akan kami usahakan. Kami setuju yang mulia. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa Pak Dika? Tanggal 15 Maret 2013 yang mulia. Karena pihak penggugat belum siap dengan repliknya, maka hari ini ditunda dengan sidang yang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2013 jam 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Medan. Dengan agenda sidang adalah pembacaan replik dari penggugat. Kepada para pihak diperintahkan agar hadir di sidang terkait pada kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Memori. Di sidang keempat pada hari ini Jumat tanggal 15 Maret 2013 akan segera dimulai. Sidang perkara perdata nomor 102 garis miring PDDG garis miring 2013 garis miring PN Medan dinyatakan dibuka dan terbuka waktu. Sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Apakah saudara kuasa penggugat sudah siap dalam repliknya? Siap, yang mulia. Silakan dibacakan replik saudara. Kepada kuasa hukum tergugat dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Terima kasih yang mulia. Seperti saya akan menjelaskan kalian lagi kepada majelis hakim dan kuasa hukum penggugat. Memori. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah mengerti dengan replik yang diajukan oleh pihak tergugat? Mengerti yang mulia. Apakah pihak tergugat akan mengajukan replik atas replik yang telah dibacakan oleh kuasa hukum tergugat? Mengerti yang mulia. Kami minta waktu 7 hari untuk menyatakan bukti. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah setuju dengan waktu yang diminta oleh kuasa hukum tergugat? Itu yang mulia. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa Pak Dika? Tanggal 22 Maret 2013 yang mulia. Apakah pada hari itu ada jadwal sidang lain yang mulia? Tidak ada yang mulia. Baiklah, karena pihak tergugat belum siap dalam repliknya, maka hari ini sidang ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 jam 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Medan. Dengan agenda sidang pembacaan publik oleh pihak tergugat. Kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Memori. Sidang kelima pada hari ini Jumat tanggal 22 Maret 2013 akan segera dimulai. Sidang perkara perdata nomor 102 garis miring PDTG garis miring 2013 garis miring PN Medan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang hari ini akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan publik dari pihak tergugat. Apakah pihak tergugat sudah siap dengan publiknya? Siap yang mulia. Silakan dibacakan publiknya. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya saya akan menyerahkan sebagai publik kepada majelis hakim kuasa hukum penggugat.
Memori. Bagaimana saudara penggugat atau yang mewakilinya? Apakah saudara sudah mengerti dalam bukti yang diajukan oleh penggugat? Mengerti yang mulia. Apakah kuasa penggugat akan mengajukan jawaban atas tanggapan dan duplik dari pihak penggugat? Tidak yang mulia, kami tetap ada gugatan kami yang semula. Kalau begitu, apakah saudara sudah siap menunjukkan bukti-buktinya? Mohon maaf yang mulia, kami mohon agar diberikan waktu selama 7 hari untuk mengajukan bukti-bukti tersebut. Bagaimana kuasa penggugat apakah 7 hari? Kami setuju yang mulia. Sidang akan dilanjutkan 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa kan, Kak? Tanggal 29 Maret 2013, kemudian. Apakah ada jadwal persidangan lain dari itu? Tidak ada yang mulia. Baiklah, untuk itu sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada tanggal 29 Maret 2013 jam 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Medan. Dengan agenda sidang akan bukti-bukti oleh pihak penggugat dan kepada para pihak diberitakan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan tutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Beri memori. Sidang ke-6 pada hari ini Jumat tanggal 29 Maret 2013 akan segera dimulai. Sidang perkara perdata nomor 1 garis miring PDTG garis miring 2013 garis miring PR Medan dinyatakan dibuka dan dibuka untuk sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan berita sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mengajukan bukti-bukti dari pihak penggugat. Apakah saudara kuasa penggugat sudah siap dengan bukti-buktinya? Siap yang mulia, pada sidang hari ini saya akan melakukan bukti surat dan saksi. Silakan menunjukkan bukti-buktinya. Saudara kuasa penggugat silakan memeriksanya. Baik yang mulia. Bagaimana kuasa penggugat? Apakah sudah siap mengajukan saksi-saksinya? Siap yang mulia. Berapa orang saksi yang akan Anda ajukan? Seorang saksi yang mulia. Kepada Panitra dimohon untuk menghadirkan saksi ke ruang sidang. Saksi dari pihak penggugat dipersilakan untuk masuk ke ruang sidang. Siapa nama saudara? Budi Ardiansyah, Umur? 28 tahun, Tempat tanggal lahir? Medan 10 Oktober 1990, Keluarga negaraan? Indonesia, Agama? Islam, Pekerjaan? PNS, Alamat? Jalan Pasundan nomor 25 Medan. Apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Iya, saya bersedia. Silakan. Baik, terima kasih. Silakan saudara saksi maju ke depan dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih, silakan. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa mengerti? Iya, saya mengerti. Saudara saksi apakah sudah siap untuk diperiksa? Iya, saya bersedia. Apakah benar saudara saksi bekerja sebagai pegawai negeri di kantor pelayanan negara dan lelang? Iya, benar ya, Bu. Apakah benar pihak bank berwenang dalam melakukan pelelangan tersebut? Benar ya, Bu. Apakah benar kantor KPKNL pernah melakukan lelang terhadap sertifikat hak milik nomor 1377 garis miring Pulau Brayan Darat 1 dan sertifikat hak milik nomor 1393 terletak di Pulau Brayan Darat 1? Benar ya, Bu. Siapa pihak yang melaksanakan permohonan atas lelang tersebut? Penjabat kelas 1 KPKNL Medan yang berhak.
Berapa kali pihak bank melakukan pelelangan? Sekitar 2 kali. Lalu peran apa yang saudara lakukan pada saat pelelangan? Saya di situ sebagai pendamping pejabat lelang. Berapa banyak peserta lelang yang mengikuti pelelangan pada tanggal 13 Oktober 2011 dan siapa pemenangnya pada saat itu? Ada 2 orang yang melihat dan yang memenangkan adalah Sugiarto Sukarma. Apakah saudara tahu berapa nominal harga lelang terhadap sertifikat tersebut? Tahu yang mulia yaitu sebesar 4.395.000.000 rupiah. Siapa yang menentukan harga limit tersebut? PT Bank Syariah Mandiri yang mulia. Setahu Anda, apakah saudara Sugiarto Sukarma telah melaksanakan kewajibannya sebagai pemenang lelang? Saudara peminta telah membayar lunas beserta pajak lelangnya. Apakah sertifikat tersebut diadakan pada tanggal 13 Desember 2011 dan diserahkan kepada pemenang lelang? Benar Bu, telah diserahkan sesuai prosedur. Pengetahuan Anda, adakah yang menjadi bukti balik nama sertifikat hak milik tersebut? Ada Bu yaitu produk dari KPKML. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apa ada pertanyaan? Cukup yang ini. Kuasa hukum tergugat? Apa ada pertanyaan? Ada yang mulia. Jadi apa yang saudara saksi ketahui untuk hubungan tergugat dengan PT Bank Mandiri Syariah? Saya tidak mengetahui, yang saya ketahui yaitu hanya kredit Bank Haji Supratikno WS sudah macet, jadi sewajarnya dilakukan lelang. Apakah sebelumnya saksi pernah mengirimkan surat kepada pihak tergugat? Saya tidak pernah karena bukan kewajiban saya. Cukup yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara bersedia dipanggil kembali untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan? Ya, saya bersedia Bu. Baik, terima kasih atas keterangannya. Silakan saudara maju ke meja majelis untuk melengkapi identitas dan silakan meninggalkan ruang sidang. Kuasa hukum penggugat, apakah saudara penggugat hanya dapat menghadirkan 1 orang saksi? Iya, yang mulia, kami masih mempunyai 1 orang saksi. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Iya. Apakah saudara saksi memiliki hubungan keluarga dengan digugat maupun penggugat? Dan ada yang Saudara saksi silakan maju untuk menyerahkan identitas saudara. Siapa nama saudara? Saya Muhammad Iqbal. Umur? Umur 24 tahun. Tempat tanggal lahir? Medan 19 Januari 1990. Warganegaraan? Indonesia. Agama? Agama Islam. Pekerjaan? Sebagai pegawai bank swasta. Alamat? Alamat Jalan Bukit Hasan Basri, 25 Medan. Apakah saudara saksi bersedia dia bersumpah? Iya, bersedia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerapkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan melakukan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih, silakan duduk. Kita dengarkan keterangan saksi selanjutnya. Kami siap yang mulia. Apakah benar saudara saksi bekerja di PT Bank Syariah Mandiri Medan? Iya, benar ya mulia. Saya bekerja di bagian isi pembunuhan pembiayaan. Setahu saudara, apakah PT Bank Syariah Mandiri pernah mengajukan lelang terhadap sertifikat hak milik nomor 1393 dan sertifikat hak milik nomor 1377 yang terletak di Jalan Pulau Brayang Darat 1 ke KPKNL Medan? Dan apakah saudara tahu atas nama siapa sertifikat tanah bangunan tersebut sebelum dibalik nama? Iya, benar yang mulia. Dan setahu saya, sertifikat hak milik nomor 1393 dan sertifikat hak milik nomor 1377 itu adalah atas nama Haji Supratikno WS yang mulia. Lalu apa alasan PT Bank Syariah sendiri Mandiri melakukan lelang? Bahwa perlu diketahui sebelumnya, pihak Bank Syariah Mandiri sudah meminta keringanan pembayaran kredit sebesar 50% kepada pihak tergugat. Namun adanya tetap saja pembayaran kredit tergugat pancet atau tidak pancet, dan negosiasi pun sudah dilakukan oleh PT Bank
syariah mandiri kepada pihak tergugat, namun tetap tidak berhasil. Sehingga untuk menutupi utang tergugat sebesar 2,8 miliar, mau tidak mau PT Bank Syariah Mandiri melakukan lelang yang mulia. Apakah PT Bank Syariah Mandiri sebelumnya sudah memberitahu kepada tergugat bahwa akan diadakan lelang terhadap dua sertifikat tersebut? Bahwa sebelum mengajukan permohonan lelang ke KPK Ramadan, pihak PT Bank Syariah Mandiri sudah ada memberitahukan ke Haji Supratikno WS tentang kredit macet dan akan tersebut. Yang menjadi pemenang lelang pada saat itu adalah Sugiarto Sulaiman, dan Sugiarto Sulaiman sebagai pemenang lelang sudah melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar lunas harga lelang beserta pajak-pajak yang dikenakan dalam lelang tersebut. Apakah saudara saksi mengenal tentang Sugiarto Sulaiman? Saya tidak mengenal Sugiarto Sulaiman karena pada saat pelelangan terjadi, Sugiarto Sulaiman diwakili oleh kuasanya. Pertanyaan terakhir dari saya, apakah PT Bank Syariah Mandiri sudah memenuhi syarat dalam melakukan lelang? PT Bank Syariah Mandiri sudah memenuhi syarat yang mulia, seperti surat permohonan lelang, surat tugas, harga limit, setelah itu perjanjian kredit yang dilengkapi dengan sertifikat hak tanggungan dan akta pemberian hak tanggungan. Setelah itu ada surat peringatan yang pertama, kedua, dan ketiga, dan yang terakhir adalah surat jadwal lelang yang diberitahukan kepada tergugat, yang mana semua prosedur tersebut setelah sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan mulia. Apakah ada tanggapan dari kuasa hukum tergugat? Iya yang mulia, kami ingin bertanya kepada saksi, mengapa PT Bank Mandiri Syariah tak melaksanakan lelang padahal juga telah mengajukan kepada gugatan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk melaksanakan lelang akhir di dunia. Saya tidak mengetahui apakah ada pihak lain yang mengajukan gugatan kepada PT Bank Syariah Mandiri karena hal tersebut bukanlah bidang saya yang mulia. Bagaimana bisa? Anda kan sebagai pejabat yang mewakili Bank Syariah Mandiri, jangan asal lelang seperti itu saja. Keberatan majelis hakim. Silakan. Pertanyaannya saya bukan oleh saudara kuasa hukum tergugat untuk memberatkan saksi, mohon dipertimbangkan majelis hakim. Mohon izin majelis hakim. Pertanyaan yang saya ajukan semata-mata hanya untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Mohon dipertimbangkan majelis hakim. Ya, baik, untuk penggugat dan tergugat dimohon tenang. Majelis hakim akan mempertimbangkannya. Cukup yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara bersedia dipanggil kembali untuk memberikan keterangan? Saya bersedia. Baik, terima kasih kepada saudara saksi atas keterangannya. Silakan saudara maju untuk mengambil kartu identitas saudara dan meninggalkan ruang sidang. Menuju pada hari ini, Selasa, tanggal 5 April 2013, akan segera dimulai. Sidang perkara perdata nomor 102/PDTG/2013/PM Medan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pengajuan bukti-bukti dari pihak tergugat. Apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah siap dalam bukti-buktinya? Siap yang mulia. Kepada kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk menunjukkan bukti, surat, dan saksinya. Baik yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, silakan maju untuk pemeriksaan. Kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap mengajukan saksi-saksi? Siap yang mulia. Berapa orang saksi akan Anda ajukan ke persidangan? Dua yang mulia, yaitu saksi ahli dan saksi fakta di lapangan. Baik, kepada panitia mohon memanggil saksi ahli. Saudari saksi ahli, mohon maju menyerahkan identitas saudara. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Ya yang mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Apakah saudara memiliki hubungan keluarga dengan
juga? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk pemeriksaan saksi ahli selanjutnya saya serahkan ke hakim anggota 2. Siapa nama saudara? Nama saya Dr. Tan Kamelo, SMH, umur 40 tahun. Tempat tanggal lahir, Saya lahir di Medan tanggal 15 Juni 1978. keluarga negara, Indonesia, agama, Islam. pekerjaan, Saya bekerja sebagai salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, khususnya di bagian amil perdata. alamat. Alamat Jalan S. Parman, nomor 6 Medan. Apakah saudara bersedia yang disumpah? Siap bersedia ya mulia. Terima kasih. Silakan saudara maju ke depan dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Terima kasih. Baik, perlu diingatkan kembali bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda dengar, lihat, dan alami sendiri. Jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukum dan sumpah palsu. Saudara mengerti? Nanti yang mulia. Saudara saksi, sudah siapkan Anda untuk diperiksa? Ya siap ya mulia. Saudara saksi, mengetahui persoalan antara terduga dan terduga? Ya saya mengerti. Baik, dipersilakan kepada saksi untuk menyampaikan nilai opini yang menghadap terduga. Ya, baik. Jadi sebenarnya pihak saya di sini tidak boleh atau tidak berhak melakukan perarangan terhadap objek pertanggungan milik si debitur. Karena apabila si pihak bank tetap melakukan perarangan, maka hal tersebut dapat dikatakan pihak kreditur ini telah melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH. Jadi hal ini telah melanggar ketentuan dalam pasal 6 Undang-Undang tentang Hak Tanggungan. Jadi apabila si pihak bank tetap melakukan proses pelarangan terhadap objek tanggungan, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan bersalah. Hal apa saja yang harus dilakukan bank agar dapat melakukan pelarangan? Jadi ada 5 hal syarat sah dalam melakukan pelarangan terhadap objek tanggungan. Yang pertama adalah pihak kreditur di sini dapat melakukan somasi terhadap pihak debitur sebanyak 3 kali. Yang kedua adalah pihak kreditur dapat memberikan kesempatan kepada pihak debitur untuk melakukan penjualan sendiri terhadap objek tanggungan ini guna mendapatkan harga yang tinggi. Tetapi apabila pihak si debitur tidak mampu melakukannya, maka pihak kreditur yang akan bertangan untuk melakukan pelarangan tersebut. Nah, yang ketiga adalah pihak kreditur wajib memberitahukan kepada pihak debitur bahwa objek hak tanggungan ini akan dilarang. Yang keempat, objek hak tanggungan ini itu harus bersih dan tidak ada masalah. Yang kelima, yang terakhir, pembeli yang membeli tidak dalam lelang ini harus mengetahui bahwa objek hak tanggungan tersebut tidak bermasalah atau tidak dikuasai oleh siapapun. Kemudian bagaimana untuk melakukan somasi itu? Somasi ini dilakukan oleh pihak kreditur atau dari pihak bank. Jadi untuk somasi sendiri yang paling pertama sekali itu adalah teguran secara lisan. Lalu dibarengi nantinya teguran tertulis sebanyak 3 kali. Pada saat pelelangan, pihak bank ini harus memberitahukan terlebih dahulu pada nasabah untuk menjual. Baru nanti pihak bank yang akan mengambil alih objek hak tanggungan tersebut. Jika suatu saat si nasabah ini keluar prestasi, maka pihak bank yang akan mengambil alih atau yang akan melakukan pelelangan. Menurut Anda, siapakah yang harusnya mengosongkan objeknya yang sudah dilelang? Yang boleh mengosongkan si objek hak tanggungan ini adalah pihak kreditur sendiri, bukan pembeli. Baik, kalau langsung menggugat ada pertanyaan Tidak ada yang mulia. kepada saudara saksi, apakah saudara bersedia dibagi kembali untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan? Bersedia yang mulia. Terima kasih saudara saksi atas keterangannya. Silakan saudari maju ke depan untuk mengambil identitas saudara dan meninggalkan masyarakat. Mari kita silakan mengambil saksi tergugat dan
tergugat dipersilakan masuk ke ruang sidang. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Ya, yang mulia, saya sehat dalam keadaan jasmani dan rohani. Apakah saudara memiliki keluarga dalam tergugat maupun digugat? Tidak ada yang mulia. Saudara saksi, mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan identitas saudara. Pemeriksaan saksi selanjutnya saya serahkan ke hakim anggota. Baik, Siapa nama saudara? nama saya Sudiro. Umur? 38 tahun. Tempat tanggal lahir? Medan 22 November 1980. Kewarganegaraan? Indonesia. Agama? Islam. Pekerjaan? Saya sebagai kepala lingkungan 12 Kecamatan Medan Timur sejak tahun 2015. Alamat? Di Jalan Sutoyo S nomor 2 Medan. Apakah saudari bersedia yang bersumpah? Ya, saya bersedia ya. Baik, terima kasih. Silakan maju ke depan dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Saudara Salamati, Ya, saya mengerti yang mulia. apakah saudara saksi sudah siap untuk diperiksa? Ya, saya siap untuk diperiksa. Sejak kapan saudara bekerja sebagai kepala lingkungan 12 Kecamatan Medan Timur? Sejak tahun 2012. Apakah benar tanah di Jalan Pasar 3 atau Jalan Bayangkara nomor 285 disebut juga dalam Serigala Gedung nomor 285 Kelurahan Pulau Bayangkara 1 Kecamatan Medan Timur termasuk wilayah Anda? Ya, benar yang mulia. Apakah benar saudara mengetahui bahwa tanah di Jalan Pasar 3 atau Jalan Bayangkara nomor 285 disebut dalam Serigala Gedung nomor 285 Kelurahan Pulau Bayangkara 1 Kecamatan Medan telah diadakan pendalaman? Saya tidak tahu tentang barang itu karena surat dalam tidak ada dimasukkan terhadap diberikan kepada saya maupun kepada Lurah. Saya tidak tahu sekali tentang barang itu. Selain itu juga tidak ada dipasang pelang tentang lelangan atau pengalihan pemilik. Di media cetak juga tidak ada temuan tentang lelang tersebut. Jadi saya tidak tahu. Apa saja yang Anda ketahui mengenai pemilikan tanah tersebut? Kalau saya selama ini pemilik tanah tersebut adalah Haji Supratikno WS. Selain itu juga bangunan di sana juga ditinggali oleh keluarganya dan Haji Supratikno. Apakah saudara tahu bahwa Haji Supratikno WS telah berhutang dan menjaminkan tanahnya ke bank? Saya tidak tahu tentang Haji Supratikno WS menjaminkan tanahnya ke bank. Sudah cukup saudara. Terima kasih kepada saksi yang berbicara. Baiklah, apakah penggugat ada pertanyaan Tidak ada yang mulia. kepada saudara saksi? Apakah saudara bersedia dibagi kembali atau tidak? Atau boleh dibuka? Ya, saya bersedia. Pada hari ini Jumat tanggal 12 April 2013 tanggal segera dimulai. Sidang perkara perdata nomor 102 garis miring PGT garis miring 2013 garis miring PN dan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum ada yang mulia, kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana dengan penggugat? Sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan berita sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan kesimpulannya? Siap, yang mulia. Silakan dibacakan. Bahwa menjadi kesimpulan kami dari pihak penggugat pada dari tuntutan kami dan kami tidak menerima pembuktian dari pihak penggugat. Terima kasih. Bagaimana pihak tergugat? Apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Saya yang mulia. Silakan dibacakan.
Jadi pada kesimpulannya, intinya kami tetap pada dalil-dalil kami yang kami sampaikan dan menurut kami serta menolak semua pernyataan dan bukti yang telah disampaikan oleh pihak tergugat. Terima kasih yang mulia. Baiklah, jika tidak ada yang disampaikan lagi, sidang akan dilanjutkan kembali 30 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Pak Dikman? Tanggal 12 Mei 2013 Bu ya. Apakah ada jadi persidangan lain pada hari itu? Tidak ada ya Bu ya. Baiklah, untuk itu sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2013 jam 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Medan, dengan agenda sidang membaca kesimpulan dari kuasa penggugat dan kuasa penggugat. Kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang kembali tanpa disidang kembali, tanpa dipanggil kembali. Sidang menyatakan ditutup. Pada hari ini tanggal 12 Mei 2013 akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 102 garis miring PDTG garis miring 2013 garis miring PM Medan tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Sugianto Herman sebagai penggugat dan Haji Supratikno S sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat akan mewakilinya sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Apakah pihak tergugat sudah siap melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Sebelum persidangan ini dilanjutkan, majelis hakim ingin bertanya kepada para pihak apakah upaya terdakwa yang telah dilakukan dan apakah terdapat kesepakatan untuk berdamai, bagaimana pasal penggugat. Upaya perdamaian sudah kami lakukan, namun tidak berhasil yang mulia. Dan kami memohon agar persidangan tetap dilanjutkan. Bagaimana kita mengusahakan perdamaian dan terima kasih. Bagaimana pihak penggugat? Yang dilakukan dari sekolah dilanjutkan, yang juga kesepakatan terkait dengan Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan sesuai perintah sidang yang lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Sebelumnya, kami ingin tanya kepada pihak kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah putusan ini dibacakan seluruhnya atau hanya awalnya saja? Baiklah, saya akan membacakan amalan putusan. Putusan nomor 102 garis miring PDTG garis miring 2013 garis miring PM Medan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Medan memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Sugianto Herman melawan Haji Supratikno S mengadili dalam eksepsi 1 menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1 mengabulkan gugatan tergugat untuk sebagian, 2 menyatakan tergugat bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum, 3 menyatakan setiap tergugat adalah pemilik sah atas sebuah bidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 1393 Pulau Brayan dalam 1 dan sertifikat hak milik nomor 1377 Pulau Brayan 1. 4. Menghukum tergugat dan atau pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya serta siapapun yang menguasai dan menempati dua bidang tanah dan bangunan objek perkara untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan perkara. 5. Menghukum tergugat untuk membayar kelompok sah sebesar Rp2.500.000 setiap harinya jika tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara itu. 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta-merta walaupun ada perlawanan banding maupun kasasi. 7. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp321.000. 8. Menolak gugatan tergugat untuk selebihnya. Demikian diputuskan dalam rapat kesepakatan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat 12 Mei 2013. Atas keputusan majelis hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan majelis hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Terima kasih atas perhatian para pihak dan para hadirin dalam sidang perkara ini. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin mohon untuk berdiri.
Thank